Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di channelnya Mama Jia dan Jibril. Apa kabar nih semuanya, teman-teman semuanya ya. Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, rezekinya lancar, selalu bahagia. Amin ya Allah. Nah, ini saya habis belanja untuk beberapa hari ya. Ini tuh sekitaran jam 7 malam karena saya belanjanya itu habis maghrib gitu ya, ke lapak teman saya di pasar karena lapaknya teman saya itu sampai malam, dia itu buka sampai jam 8 katanya gitu, kadang mah lebih. Emang kan kawasan pasarnya juga pasar malam ya disebutnya kalau lapak teman saya itu, tapi siang juga tetap buka gitu. Nah, itu saya tadi mampir dulu ke toko biru, saya beli odolnya si kecil, juga susunya ya. Nah, itu odolnya kena basahan dari sayuran, mungkin jadi agak basah gitu ya. Terus saya buka, penasaran, oh hadiahnya mobil. Pas banget gitu ya, pasti dia itu seneng banget gitu, pasti girang gitu ya, karena pas banget pulang dari pasar itu di jalan dia itu tidur gitu, jadi belum sempat ngebuka si odolnya. Nah, ini untuk susunya saya beli yang segini dulu gitu karena yang kemarin juga masih ada sisa, alhamdulillah. Saya juga tadi itu di teman saya beli sosin ya, itu tuh harganya 3.000. Terus bayam itu tuh harganya 2.000 ya, Masya Allah, mungkin karena udah malam gitu ya, jadi dimurahin segitu banyak 2.000. Kalau untuk bayam itu nggak di lapak teman saya ya, di seberangnya gitu, karena di lapak teman saya itu nggak ngedeyain bayam kangkung yang kayak gitu, karena untuk menghargai lapak yang lain mungkin ya. Nah, untuk si sawi putihnya itu saya kurang ingat berapa, kalau nggak salah tuh 4.000 gitu ya. Kol juga kalau nggak salah 4.000 gitu. Dan untuk bawang daunnya itu 2.000, saya tuh bilangnya ya 2.000-an gitu. Nah, itu untuk wortel saya pilih yang kecil-kecil. Enaknya ke lapak teman saya tuh bisa kongsi gitu ya. Bisa bilang minta yang eh kiloannya kecil ya gitu, sayurannya gitu ya, nggak banyak-banyak gitu. Dia itu teman saya waktu SMP ya, Masya Allah masih berhubungan baik. Nah, itu untuk tempe tahunya biasanya dari Mamah Papap gitu. Tadi tuh Papa itu jemput teteh, jadi sekalian dibawain gitu ya, seperti biasa, Masya Allah gitu ya. Tahu tempe itu berharga banget, pokoknya menambah nambah menu gitu ya, dan selalu distokin sama Mama Papap gitu. Nah, ini saya dapat ikan nila ya, jair nila gitu ya, ikan jair kalau di Ciamis mah, dari adik ya. Adik abis pulang ke rumah suaminya gitu, dan di kolamnya nangkep ikan gitu. Alhamdulillah kebagian ya, ada 3 apa 4 gitu, lupa. Pokoknya itu total belanjaan saya itu 17.000 ya, Masya Allah. Alhamdulillah, ini untuk stok beberapa hari aja gitu. Nah, ini tuh dilanjut besok paginya karena malamnya itu pas saya tadinya mau pletelin kayak bayam kayak gitu ya, kayak tahu. Si kecil itu nangis gitu, kayaknya mimpi deh. Soalnya tiba-tiba nangis gitu ya, jadi ya udahlah nggak dilanjutin. Terus papa juga udah lapar katanya gitu sama teteh gitu, mau bikin mie nyemek gitu ya tadi malam itu. Ini pagi-pagi biasa habis subuhan saya mau bikin sarapan sama bekal teteh. Saya ini mau bikin telur gulung Korea gitu ya. Astagfirullah, maaf ya Bun kalau saya tuh suka belibet gini ya mulutnya. Mohon dimaklum gitu. Saya pakai margarin aja biar tambah gurih gitu ya, sedikit aja nggak banyak-banyak. Untuk kali ini telur gulungnya itu saya pakein parutan wortel gitu karena nggak beli ya untuk norinya. Kemarin malam tuh nggak ke minimarket yang saya biasa beli gitu karena rada belok gitu ya, malas aja gitu. Ini si telur gulungnya udah saya mulai eksekusi gitu. Ini saya nggak nyadar ya, kameranya ternyata terlalu menyorot ke saya, bukan ke telur gulungnya. Mohon maaf ya, semoga Bunda dan teman-teman nyaman aja ngelihatnya gitu ya, bukan ngeliatin telur gulung, malah ngeliatin tangan saya gitu ya. Mau nggak diupload ya sayang gitu ya, udah direkam-rekam gitu, riwuh-riwuh juga gitu ya. Ya udahlah gitu, semoga aja Bunda sama teman-teman semuanya nyaman ngelihatnya ya gitu. Kelihatan gitu telur gulung ramijudnya ya.
belum bisa rapi saya ngegulung-gulungnya gitu. Saya juga ini pakai 2 telur ya. Karena ya untuk sisa telur itu malam udah dipakai bikin mie nyemek sama mie dog ya. Mie dog itu apa ya? Martabak mie gitu. Nah, kalau di saya kan bikinnya bilangnya mie dog gitu. Bukan mie gogong ya, tapi mie endog gitu. Jadi sisaan 2 gitu, belum beli lagi. Nanti saya beli aja dari warung. Ya, kalau misalnya telur mah saya jarang beli dari luaran jauh, takut pecah di jalan gitu ya, takut gimana gitu, kecuali telur puyuh karena emang di sini nggak ada yang jualan telur puyuh gitu. Kalau misalnya telur ayam kayak gitu ya, di warung juga ada. Jadi ya udahlah beli yang dekat aja di warung gitu. Nah, ini telurnya udah jadi aja ya. Saya cepetin ini tuh ya, sebenarnya mah lama ngatur-ngatur api juga. Jadi saya cepetin seperti biasa ya, pakai centong andalan. Ya Allah, Bunda, ini tuh sebenarnya apa ya? Saya tuh takutnya bosen, Bunda-bunda, teman-teman semuanya itu lihat saya tuh menunya itu lagi gitu. Tapi ya saya mah ngerekam yang emang saya masak itu apa adanya gitu ya. Ya tempe lagi, telur lagi gitu ya, masaknya apa gitu yang aneh, dan budgetnya juga mampunya segitu gitu ya. Nah, ini dilanjut saya bikin tempe tepung, saya pakai tepung maizena gitu ya, karena lagi ada, alhamdulillah lagi ada stok maizena masih banyak gitu ya. Jadi ya udah daripada kelamaan disimpan, saya cicil pakai sedikit-sedikit. Alhamdulillah ibu mertua waktu pulang itu kan bawa maizena itu banyak banget gitu. Dan sekarang masih bersisa banyak. Ini dikasih apa sih namanya, garam doang ya waktu direndam tempenya gitu. Ini saya bulak-balik gitu. Ya kayak gitulah ya, goreng-goreng tempe gitu, nggak usah dijelasin. Sejak teteh SMP tuh setiap hari itu pasti ya mikirin menu apa gitu buat bekal. Kalau buat menu makan mah ya udahlah seadanya gitu. Tapi kan kalau bekal mah harus yang gak ribet tapi yang teteh makan juga gitu. Nah, mau sedikit cerita ya tentang sekolah teteh gitu. Kenapa ya gitu? Setiap anak itu ya sekarang suka ada membuli gitu ya, pasti gitu ya, di berita juga hampir banyak gitu, sampai ada yang meninggal sampai gila atau apa gitu, saya juga nggak ngerti. Nah, kejadian di kelasnya teteh dan kejadiannya juga teteh ya, tapi teteh nggak dibully ya. Nggak tahu ya ini termasuk bully atau gimana, tapi dia itu kena fitnah ya, diomongin dari belakang gitu sama temennya. Saya juga nggak ngerti, teteh juga nggak ngerti salahnya apa gitu ya. Katanya karena teteh main sama orang lain gitu, mungkin dia cemburu atau gimana gitu ya. Saya sampai telepon orang tuanya karena teteh ngadu gitu ya, dia nggak enak. Saya juga nggak suka ya kalau lihat anak saya nggak enak, terus nanti ke sekolah dan belajar yang mempengaruhi gitu. Saya tuh paling nggak mau kayak gitu, makanya di sini saya ikut campur gitu ya, bukan untuk ngeogoin anak gitu ya, ngemanjain anak, bukan. Saya juga harus membela anak gitu ya, karena ada buktinya gitu. Kebetulan teman yang dapat obrolan itu tuh ngerekam gitu, dia berinisiatif untuk ngerekam karena dia udah tahu kalau anaknya seperti itu gitu. Nah, terus ya udah saya telepon aja orang tuanya gitu ya, tapi anaknya nggak ngaku, padahal udah jelas nama teteh di situ disebut dan dijelek-jelekan gitu ya. Saya tuh heran gitu sama anak-anak sekarang, kenapa gitu selalu gampang untuk cari musuh gitu, sedangkan cari musuh itu gampang, cari teman itu yang susah gitu ya. Ampun banget deh sama situasi sekarang gitu ya. Dan saya juga sempat curhat sama temen saya, guru di sekolahnya teteh juga, dan di kelasnya juga banyak yang seperti itu gitu ya. Kenapa gitu ya, anak-anak zaman sekarang mentalnya tuh kayak gini gitu ya. Perasaan waktu saya waktu dulu gitu ya, zaman SMP, kita main-main aja gitu ya, bercanda-bercanda gitu, nggak ada tuh yang kayak gimana gitu ya. Mungkin beda zaman gitu, dan sekarang tuh makin harus diperhatikan, makin terus harus dijaga gitu ya, dan pergaulan dan segala macamnya juga sekarang udah makin kacau ya, udah makin pokoknya
serem gitu ya Bun ya, apalagi di berita-berita juga banyak-banyak yang seperti itulah gitu ya, nggak bisa saya sebutin gitu ya, nggak tega. Saya juga lihat di berita tadi ada siswi SMP yang seperti itu ya sama temennya sampai dibunuh. Ya Allah, astagfirullah. Pokoknya ya kita mah harus bisa-bisa jaga anak-anak kita gitu ya supaya tetap soleh dan solehah gitu ya. Ya udah balik lagi ke video. Tadi saya udah nyayur bayam ya, bening bayam itu buat tambahan sarapan biar nggak seret gitu. Jadi ada sayur-sayurannya gitu ya. Jadi malah cerita ya, bukan ngomongin yang ada di video. Mohon maaf ya Bun gitu, karena saya tuh nggak pernah nulis skrip teks atau apa gitu. Ini tuh seingetnya aja gitu ya. Diobrolinnya aja gitu sambil ngomong tuh, ini tuh nggak direncanain gitu ya. Mohon maaf ya Bun. Semoga aja pada betah ya teman-teman semua ini. Nah tadi si telur gulungnya udah saya potong-potong dan ini si sayur bayamnya udah jadi ya, Masya Allah. Saya ini mau lap-lap dulu untuk lap kompornya, undi lap aja dulu gitu ya, nggak dibersihin full gitu karena mau nyuapin si kecil juga. Itu sekitaran jam 5:30 ya, udah 5:30 gitu. Waktunya si kecil sarapan bareng sama saya, sama teteh, sama papa juga ya. Si kecil itu sarapannya. Dan untuk bunda semuanya masak apa hari ini, boleh share di kolom komentar ya. Dan videonya juga udah mau berakhir. Makasih yang udah nonton, yang udah balik lagi, yang selalu support. Terima kasih banyak pokoknya ya. Jangan bosan-bosan balik lagi ke video saya gitu. Terima kasih ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.